karya Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamili. Kata istisfa itu ada terkandung alif, sin, dan ta. Itu yang menunjukkan tolak kalau dalam ilmu bahasa Arab. Jadi mengharapkan atau memproses, menciptakan bagaimana orang bisa sembuh. Kemudian dikaitkan dengan doa, maka dalam Islam doa itu bagian dari sebuah permohonan dari bawah ke atas, artinya dari makhluk kepada Rabb, pada Tuhan. Dan apabila dikaitkan dengan istisqa, maka doa adalah bagian dari proses istisqa. Nah, kemudian Al-Jamili membagi menjadi dua proses istisqa itu. Yang pertama adalah untuk istisqa jasmani, atau orang sering menyebut jasmani, padahal istilah yang biasa diungkapkan oleh para sufi adalah jismani. Jadi jismaniyah bukan jasmaniyah. Kemudian pengobatan jasmani itu juga bisa dilakukan menggunakan proses doa. Dan yang kedua adalah tentang istisqa terhadap jiwa, artinya pemulihan atau penyembuhan terhadap gangguan jiwa. Ini merujuk pada sebuah ayat wasyifa'un lima fis sudur. Itu artinya pengobatan atau proses penyembuhan apa yang ada pada sudur. Dan sudur itu sebagian menyebutnya sebagai hati atau jiwa, karena nisbat awalnya adalah sodar itu dada, sodrun. Bang, apa kalau untuk jisman dengan jasmani itu berbeda atau sama definisinya? Beda ngomongnya aja. Oh, tapi artinya tetap sama. Artinya sama lah gitu, karena maksudnya sama. Jismaniyah itu jarang diungkapkan, tapi memang yang seyogyanya kita menggunakan kata jismani. So, unsur manusia itu ada unsur rohani, ada unsur jismani, ada unsur nafsani. Unsur jismani itu adalah badan yang terdiri dari anatomi tubuh yang kita lihat. Kemudian ruhani itu adalah anatomi ruhaniyat, dia punya anatomi. Kemudian nafsani itu dia anatomi jiwa. Di dalamnya ada jiwa yang mulhamah, ada yang mardiyah, ada radiyah, ada kamilah, ada mutmainnah. Disitulah anatominya. Nanti masing-masing punya anatomi tersendiri. Nah, untuk proses istisqa bidu'a, maka doa bisa menyentuh tiga aspek itu. Aspek pertama adalah aspek jasmani. Beberapa hadis menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan tuntunan agar apabila seseorang itu pusing kepala, maka dia memegang kepalanya, kemudian membaca bismillah 7 kali, kemudian bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu adalah proses istisqa pada masa Rasulullah. Nah, apakah itu termasuk jadul? Tentu saja ini bukan soal jadul dan tidak jadul, tapi itu adalah proses berdoa untuk kesembuhan jasmani. Kedudukan doa di sana adalah doa yang berbentuk lafaz. Karena doa ada yang lafdi, ada yang ghairu lafdi. Doa yang lafdi itu yang terucap, kemudian terstruktur. Ada yang ghairu lafdi. Yang ghairu lafdi ini tidak terucap, bisa jadi dengan isyarat. Misalnya ketika kita pegang perut, maka menunjukkan bahwa kita lapar dan ingin makan. Itu adalah doa dengan isyarat. Kalau doa dengan lafdi, kita minta, gitu, tolong berikan saya makanan. Ada juga yang menggunakan perhitungan atau hisab.
Nah, yang menggunakan perhitungan ini menggunakan rumus-rumus matematik, ya, rumus-rumus yang matematis. Di dalamnya terkandung mungkin ada yang menggunakan sinus, kosinus, tangan, kotangan, dan lain sebagainya. Nah, ada yang menggunakan perhitungan berdasarkan kosmologi, menggunakan buruj. Nah, di situ ada rasi-rasi bintang, misalnya. Ada zodiak. Nah, zodiak ini seringkali dinisbatkan kepada kekafiran atau kemusyrikan. Ini keliru banget. Itu scientific gitu. Jadi ketika umat Islam mencoba menghitung menggunakan zodiak, ini lahirlah awal bulan Ramadan misalnya. Nah, itu di situ kan ada rasi-rasi bintang, ya. Ada zodiak misalnya. Kalau kita kenal rubu itu seperempat lingkaran yang dipergunakan untuk mengukur waktu sholat. Kemudian tanggal 1 Ramadan, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Itu di bawahnya itu ada zodiak di situ. Ada jadai, ada sumbulah, ada akrab, ada mizan. Itu yang kalau di bahasa Latin kan menjadi Scorpio, Gemini, Taurus, Capricornus, dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita memberikan jas gitu yang kurang bagus, bahwa itu kafir, musyrik. Sebetulnya itu saintifik gitu, bukan urusannya dengan akidah, itu urusannya dengan saintifik. Pertama kali dikumandangkan itu, diceritakan tentang zodiak itu oleh orang-orang di Yunani. Dan di Yunani itu kan dikenal seorang nabi yang cerdas, namanya Nabi Idris. Kalau orang Yunani menyebutnya Hermes. Idris itu kan dalam bahasa Arab saja, karena berkait dengan pengetahuan. Hermes, ya. Dewa ilmu pengetahuan. Ya, orang Yunani menyebutnya dewa karena keunikannya, kemampuannya, kecerdasannya. Beliau itu laduni, ya, memiliki pengetahuan yang langsung dari Allah. Jadi kalau dalam buku Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Sadru al-Muta'allihin atau Sadruddin As-Siraji, itu dia memiliki pengetahuan yang awal gitu, ya. Jadi dia menciptakan bahasa, dia menciptakan ungkapan pengetahuan, itulah Hermes. Dan ketika kita menggunakan doa, menggunakan hisab, menggunakan perhitungan, itu artinya kita menghitung kapan kita melakukan atau kapan kita bisa memberikan pengobatan yang tepat. Nah, dan orang mengklaim lagi bahwa mengobati kapan saja bisa, kalau di waktu-waktu, ya itu namanya musyrik. Loh, itu para dokter saja memberikan resep obat itu 3 kali, 2 kali, itu kan pakai waktu. Jadi ketika berbicara tentang waktu, itu berbicara logika, berbicara rasional, tidak lagi berbicara mistis. Dan di situ sudah saintifik. Nah, seringkali orang terjebak menganggap bahwa semua saintifik, semua mistik. Padahal yang mistik-mistik itu adalah sebetulnya banyak yang saintifik, hanya tidak terbongkar saja. Ijabah itu jawaban dari Tuhan. Nah, jawaban dari Tuhan itu dalam epistemologi doa itu ada 3. Ada makbul, ada mardud, ada intizor. Makbul itu diterima tanpa reserve, mardud itu ditolak tanpa reserve, kemudian intidor itu ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Ini karena ada sesuatu yang belum selesai dari kitanya, proses. Misalnya gini, saat seseorang ingin punya anak, maka kemudian itu ada proses. Nah, itu intidor, ditangguhkan sampai 9 bulan baru dia punya anak. Bukan tidak mampu Allah itu hari itu dia melakukan tindakan suami istri, kemudian
hari itu juga tindakan melahirkan. Tapi nanti akan tidak mudah dijangkau oleh otak manusia. Akhirnya manusia dengan adanya proses 9 bulan itu menjadi pengetahuan, menjadi ilmu buat semua dokter, buat kalangan ahli biologi, buat kalangan peneliti tentang kemanusiaan. Nah, ini menjadi proses itu adalah proses pembelajaran yang akhirnya orang bisa paham bahwa ini adalah sebuah gerakan sains, bukan lagi aspek mistik semata. Jadi kita jangan selalu menganggap bahwa yang namanya doa itu sebuah ungkapan yang tiba-tiba kemudian muncullah jawaban Tuhan ya gitu. Tapi itu ada yang ya, itu yang makbul, karena sesuai proses ini butuh waktu itu, dan waktu itu juga bisa dilakukan. Ada yang ditolak sama sekali, itu yang aspek rasional, aspek logika, aspek mistik juga tidak kena, akhirnya oleh Allah ditolak, tidak dikabulkan. Bukan karena tidak sayang tidak mengabulkan Tuhan itu, tapi karena fasilitasnya tidak mumpuni ke orang itu, untuk orang itu. oh. Contoh begini, manusia ingin terbang dengan tangannya. Nah, ayam itu atau burung itu bisa terbang dengan sayap, jadi tangannya itu berfungsi sebagai sayap. Nah, manusia ini tidak bersayap. Kemudian ketika orang mau terbang, metodologinya bukan begitu gitu. Bukan harus ngiplik-ngiplik tangannya gitu. Nah, kalaupun misalnya disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah menggunakan permadani terbang dari mukjizatnya beliau. Nah, itu belum dikaji secara sains kan, bagaimana anti gravitasi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman menggunakan permadani itu. Dan hari ini belum ada yang meneliti karena tidak ketemu permadani yang dipakai Nabi Sulaiman itu apa, di mana. Atau cerita-cerita para wali gitu. Ya, atau cerita-cerita para wali itu sebenarnya banyak yang saintifik. Banyak yang saintifik karena yang disebut dengan karomah para wali itu ada karomah yang bersifat mistik murni, yaitu yang datang dari anugerah Tuhan. Ada yang karomah modern. Karomah modern ini itu adalah kemampuan otak para wali yang bisa menyesuaikan dengan situasi saat itu. Ya, kecerdasan para wali. Taruhlah sekarang gini, kecerdasan Nabi Sulaiman pada saatnya mau memberikan keputusan tentang ada seorang ibu yang menukarkan bayinya, yang satu meninggal dan yang satu masih hidup. Kemudian dia mengakui bayinya yang masih hidup, padahal bayinya yang sejati adalah sudah meninggal. Kemudian Nabi Sulaiman ngambil keputusan dengan mengangkat pedangnya. Kata Nabi Sulaiman, bayi ini akan saya potong menjadi 2 biar adil. Kemudian ibu yang asli langsung mendatangi Nabi Sulaiman dan dia menangis, biarkan daripada harus dibelah, mendingan kasihkan saja. Dan ibu yang palsu itu karena tidak terkait dengan jiwa, kepemilikan, maka dia mengatakan bahwa ya itu belah saja karena itu adalah sebuah keadilan dari Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, perempuan ini adalah bukan ibunya karena dia tidak ada keterkaitan jiwa. Nah, itu adalah bagian dari pernyataan yang menyentuh psikologi si ibu. Jadi Nabi Sulaiman tidak menggunakan fakta yang lebih banyak atau data yang lebih banyak, dia cukup mengangkat pedang. Dan ibu yang asli itu tidak akan tega untuk memotong bayi itu menjadi 2. Tapi orang yang bukan ibunya itu akan tega untuk memotong menjadi 2. Nah, di situ saja Nabi Sulaiman menggunakan mukjizat yang berbentuk modern saat itu. Artinya dia sudah pakai pendekatan psikologis kalau sekarang. Tapi kan psikologi belum lahir waktu itu.
Itulah bagian dari istiswa gitu lah. Izin Mbak, dari pemaparan tadi yang di tentang istisqa bidu'a, ada salah satu doa yang masuk ke dalam kategori doa labdi, doa ghair labdi, dan doa hisab, seperti prediksi, seperti hadis-hadis Rasul, seperti sayati zamanun ala ummati tafarraqal ulama, dan sebagainya gitu Pak. Iya betul. Itu termasuk salah satu doa versi hisab labdi atau ghair labdi Pak? Oh itu prediksi. Itu prediksi. Jadi Rasulullah itu dia tajam prediksinya. Ketajaman prediksi itu karena kesucian jiwa dia. Jadi saat beliau mensucikan dirinya, konsep tazakka itu berpengaruh pada penglihatan batin sampai ke berapa puluh tahun ke depan. Mungkin yang kita lihat bukan kejadian yang akan datang, tapi yang akan kita lihat adalah selalu besok makan atau tidak. Nah itu berarti kita materialistik. Kalau Nabi itu visioner. Itu yang berbedanya antara Rasulullah dengan kita. Bukan masuk kategori doa versi hisab Pak, bukan? Enggak, bukan itu. Betul. Bukan. Itu prediksi karena melihat kondisi orang itu seperti apa, maka Rasulullah memberikan prediksi. Kalau dari 3 doa tersebut Pak, yang paling tepat untuk misalnya dalam penanganan kondisi saat ini, kira-kira doa yang mana itu Pak? Ya berbagai. Pertama dari sisi lafdi, kita memohon misalnya kepada Allah untuk COVID-19 ini segera berakhir. Kemudian dari aspek sainsnya, ya kita harus mencari. Ini kan hari ini orang cuman menggerutu karena lockdown. Tidak menggerutu karena kita belum mendapatkan rumusan yang jelas untuk antisipasi COVID-19 ini. Artinya kita tidak pernah memikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah besok makan atau tidak, karena kita masih berada pada kawasan materialisme itu. Materialistiknya itu, pikiran kita adalah pikiran materinya, bukan ke pikiran visinya. Ya mungkin kalau Hadrat Rasulullah masih ada, pasti beliau berpikir visioner. Salah satu bukti visionernya, beliau juga pernah memberikan sebuah ramalan misalnya tentang kiamat, bahwa nanti antalidal amata robataha dan lain sebagainya. Itu bukan tebak-tebakan, bukan kahin itu, tapi itu berbicara visioner. Rasulullah otaknya memang memiliki akal mustafan, akal yang bisa menerjemahkan alam semesta ini, menerjemahkan bahasa Tuhan ke dalam bahasa manusia. Ya, bayangkan saja itu gemerincing lonceng harus diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, sehingga menjadi hidayah. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita. Nah, maka memahami doa ini juga tidak semuanya mistik. Ya, ada beberapa doa yang bisa dibuktikan secara saintifik gitu Pak. Memang saintifik gitu. Dan orang hari ini karena kemampuan saintifik untuk mensaintifikkan sesuatu yang dianggap mistik itu belum mumpuni, peralatannya dan lain sebagainya, akhirnya ya menganggap mistik saja. Misalnya dalam tarekat Rifai, orang itu menyayat kulit kemudian menyambungkan kembali dalam hitungan detik. Itu sains modern hari ini belum bisa nerima karena nggak ada alat untuk ujinya. Walaupun secara epistemologis ada, ontologinya ada, aksiologisnya ada. Nah, ini kan term ilmu tiga-tiganya sudah masuk, sudah ada. Harusnya diterima sebagai sains. Tapi kenapa mereka tidak mau menerima? Karena mereka masih alat ujinya itu belum masuk. Ya kalau kita punya alat uji untuk menguji kenapa benang fibrin bisa nyambung dalam hitungan detik,
hanya dengan mengungkapkan doa labdi saja itu kulit bisa menyambung kembali. Saya yakin sains akan menerima. Tapi karena sains baru bisa mengetahui bahwa benang fibrin itu nyambung setelah sekian hari. Nah, karena para tenaga medis misalnya ketika menyobek kulit itu nanti dijahit berapa hari, cabut jahitan kemudian berapa hari, terus menghilangkan bekas jahitannya itu berapa hari, baru sampai situ gitu. Penelitiannya baru sampai situ.